Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, al-Musallam alaihi Muhammad, al-Mad'ulahu al-Bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menciptakan suatu benda itu ada manfaatnya, terutama narkoba. Narkoba pun ada manfaatnya. Unzur makola wala tangzur mankola. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan ya. Marilah kita mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Belum bertobat juga, akhirnya malaikat mencatat, sama Allah ditahan lagi. Wahai malaikat, jangan dicatat dulu, tahan dulu, mungkin esok hari lagi dia akan bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluhu, al-Musallam alaihi Muhammad wa aluhu, al-Mad'ulahu al-Biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembina, yang terhormat para orator dan para penonton yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita berada di tempat ini yang dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Berdirinya kami di sini, kami sebagai MC ceramah 11 MIPA B07. Adapun atur acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, penampilan para orator. Dan yang terakhir, penutup. Lanjut acara yang pertama, yaitu pembuka. Mari kita buka acara ini dengan berbasmalah. Atur acara yang kedua, penampilan para orator. Orator yang pertama, orangnya cantik, imut, jago basket, yaitu anak paskibra yang bernama Nazwa Maulida Gunawan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Saya Nazwa Maulida Gunawan dari kelas 11 MIPA B07. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wal-Musallam alaihi Muhammad, al-Mad'ulahu al-Biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA B07 Ustadz Rahmat Ibrahim dan para MC Asafia dan Rizka Dinia, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, serta junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul betapa baiknya Allah kepada kita. Allah itu baik banget sama kita. Kenapa? Kita manusia yang banyak berbuat dosa, yang pernah berbuat zina, yang pernah minum khamar, yang pernah ngebunuh orang, pokoknya yang hina deh. Tapi Allah nggak pernah manggil kita, wahai pendosa, wahai banyak dosa. Tapi Allah tetap manggil kita, wahai hambaku, bertaubatlah kepadaku. Allah nggak pernah marah, Allah nggak pernah marah sama kita. Pada saat kita berbuat dosa, diam-diam Allah cuma ada Allah sama satu malaikat yang nyatet kita. Pada saat malaikat mau mencatat dosa kita, Allah bilang, jangan malaikat, tahan dulu, mungkin besok dia akan bertaubat. Pas sampai besok,
si orang yang berbuat dosa ini belum bertobat juga. Akhirnya malaikat mencatat, sama Allah ditahan lagi. Wahai malaikat, jangan dicatat dulu, tahan dulu, mungkin esok hari lagi dia akan bertobat. Sampai sehari, 2 hari, 3 hari nggak bertobat juga. Pas seminggu akhirnya dia bertobat. Akhirnya Allah bilang, lihatlah malaikat, hambaku ini bertaubat. Allah ngasih tahu, nyebarin ke semua malaikat, ke para malaikat, dia ngasih tahu, wahai para malaikat, lihatlah hambaku ini bertaubat. Tapi kalau kita berbuat dosa, Allah diem aja, dia nggak nyebarin aib kita. Giliran kita bertobat, dia nyebarin ke semua malaikat. Betapa baiknya Allah kan sama kita. Terus Allah ngasih masalah ke kita itu karena Allah tuh pengen ngampunin dosa kita. Terkadang kan manusia kalau kalau bertaubat tuh ingat sama Allah tuh kalau cuma dikasih masalah kan. Makanya Allah kadang ngasih masalah biar Allah itu pengen ngampunin dosa kita. Terus Allah ngasih musibah ke kita karena Allah pengen kita datang sambil menangis sama Allah, bertaubat sama Allah, minta ampun, curhat sama Allah. Terus Allah juga pernah berkata begini, wahai hambaku, jika kalian datang kepadaku untuk meminta ampun, padahal dosa kalian sebanyak langit dan bumi, aku akan ampunkan dosamu. Aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu itu. Pas pada saat kita sakit, mendekati kematian, tapi Allah ngeliat perubahan kita nih, pengen bertobat. Terus hambanya minta ampun, ya Allah, hamba menyesal, hamba ingin bertobat. Allah pun bilang, lihat malaikat, dia bertobat kepadaku. Allah pun mendekapnya seakan-akan kayak ibu kita kalau misalnya diemin kita nangis, bilang gini, sini hambaku, bertaubatlah, aku akan mengampunkanmu walaupun dosamu sebanyak apapun. Allah baik banget kan, maka dari itu ingatlah selalu Allah, curhatlah sama Allah, karena yang tahu yang terbaik buat kita itu hanya Allah. Sekian dari saya, hadza wallahu yarana wa fazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Najwa Maulidah. Dan kita panggilkan orator kedua, seorang yang multi talent dan artisnya Ventural. Kita panggilkan Zidni Ilman Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, al-Musallam alaihi Muhammad, al-Mad'u lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya kita mampu merasakan nikmat jasmani dan rohani dan mampu berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita mampu berada di zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Ilmu yang Bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena itulah Allah memberikan kita dengan akal. Dengan akal kita mampu berpikir. Dan ilmu itu bukan hanya sekedar ilmu yang disampaikan dalam kelas. Ilmu itu tidak dibatasi. Di lingkungan sekitar banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan tugas kita adalah untuk menyampaikan kembali ilmu itu. Karena apa yang kita sampaikan kembali kepada yang lain, kita mampu mendapatkan amal jariah. Kalau kita sudah meninggal, ilmu itu akan terus berlanjut sampai bila-bila. Tidak ada habisnya. Dan ada hadis yang mengatakan, sampaikanlah ilmu walau hanya 1 ayat. Mungkin hanya sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Zidni Ilman Alia. Lanjut pada orator berikutnya, yaitu orangnya seorang anak basket,
suka bersih-bersih kamar, dan ketua kelas MIPA 7. Kepada Fatia Olivia, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mat'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku guru bahasa Indonesia, MC serta para orator dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul cara agar kita move on dari suatu masalah. Kalau kita ada masalah, justru kita malah jangan diem aja, jangan malah diem diri, jangan malah mengurung diri. Justru itu yang memperburuk keadaan kita sendiri. Kita tuh seharusnya cari aktivitas lain, kita cari kegiatan baru. Ya kita lakuin aja hal-hal yang kita sukain. Jadi kan kalau kelamaan kita lakuin terus, kita bakal lupa, lama-lama kita bakal lupa. Kita cari tantangan baru, kita cari kesibukan baru. Justru malah itu yang kita bisa nemuin hal-hal yang baru kita pelajari. Kita jadi lebih mengetahui gimana dunia luar, gimana oh ternyata kegiatannya kayak gini, oh ternyata kayak gini. Jadi kita lebih mempelajari hal-hal yang baru, hal-hal yang positif. Justru kita harus fokusin hal-hal yang harus kita lakukan ke depannya. Jangan kita malah terpaku sama suatu masalah itu. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Terima kasih kepada Fatia Olivia atas penampilannya. Dan lanjut ke orator keempat. Dia tuh orangnya imut sekali kayak Barbie. Habis itu dia juga cantik, dia juga itu capaskip, itu tim perangkat. Mari kita sambut Syifa Aulia. Tempat dan waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu al-musalla alaihi Muhammadu wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku guru bahasa Indonesia, para MC dan serta teman-teman saya yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau Islam masih bisa berkumpul. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau Islam bisa menyebar sampai ke pelosok dunia sehingga kita masih bisa membedakan antara hak dan yang batil. Dengan berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Sehat Itu Baik. Kesehatan itu penting bagi kita, baik muda maupun tua harus tetap selalu menjaga kesehatannya. Apalagi pada zaman seperti sekarang ini, banyak para remaja yang menyalahgunakan narkotika dan zat aditif untuk sebagai salah satu pelariannya. Jika kita mengonsumsi zat aditif dan narkotika itu,
Satu. Jika kita mengonsumsi zat adiktif dan narkotika itu, akan terjadi gangguan kesehatan, produktivitas kita akan menipis, lalu perilaku kita akan berubah ke lebih buruk. Maka dari itu, marilah kita mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Maka dari itu, marilah kita mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Memang, mengubah pola hidup sehat itu tidaklah gampang. Namun, saya tekankan sekali lagi, sehat itu lebih baik dari segalanya. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Terima kasih kepada Syifa Aulia telah menampilkan ceramah. Orator berikutnya yang akan ditampilkan oleh seorang penyanyi yang sangat bagus suaranya, anak voli. Kepada Salma Kamila Putri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalu wa sallallahu alaihi Muhammad walu wal madulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat selaku guru bahasa Indonesia kelas MIA B07, Ustadz Rahmat Ibrahim, MC dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangannya kita dapat merasakan kejayaan Islam hingga saat ini. Berdiri saya di sini akan membawakan ceramah dengan judul Mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Ya, kita sebagai manusia tentunya tahu bahwa hidup itu penuh dengan rintangan dan masalah. Kadangkala kita berada seperti roda, berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Di atas seperti kita mendapatkan kejayaan dan keberhasilan. Dan sedangkan di bawah, kita mendapatkan luka, musibah, ataupun bencana. Perlunya kita tahu bahwa Allah merupakan Tuhan kita yang esa, satu-satunya. Kita harus mengingat Allah dalam kondisi segala apapun. Jadi, jangan baru mengingat Allah ketika sedang jatuh. Jangan baru mengingat Allah ketika kita tertimpa musibah, tapi ingatlah Allah di setiap waktu dan kondisi yang kita punya. Sekian dari saya. Unzur maqala wala tanzur manqala. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan ya. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Salma Kamila Putri atas penampilan ceramahnya. Oke, orator selanjutnya yaitu mantan anak olimpiade ya, saudaranya Robert Hurt, jenius banget. The Birds, mari kita panggilkan Talita Irhab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku guru bahasa Indonesia, para MC dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya kita masih bisa berdiri di tempat yang ceria ini. Salawat serta salam saya junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini, saya akan berceramah dengan judul Larangan Bernarkoba. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menciptakan suatu benda itu ada manfaatnya, terutama narkoba. Narkoba pun ada manfaatnya. Dia bisa dipakai sebagai obat psikis karena itu ada takarannya. Jadi kalau obat yang bisa dipakai obat psikis itu ada takarannya. Jadi narkoba itu bisa digunakan karena ada takarannya.
Kalau misalnya kita minum narkoba tanpa ada takarnya, itu akan menyebabkan kita menjadi kecanduan. Kalau kita kecanduan, itu akan berbahaya bagi jiwa kita. Jadi, janganlah bernarkoba atau melakukan sesuatu hal yang berlebihan. Karena gula pun yang biasa saja, kalau kita berlebihan itu akan menimbulkan penyakit. Jadi, jangan melakukan hal yang berlebihan. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata. Wallahu yar'ana wa fazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Ya, itu saja penampilan ceramah. Nah itu sekian penampilan ceramah pada kelas MIPA BET 07. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap atau salah sikap, karena kita semua masih pada tahap belajar. Karena juga yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pastikan kalian klik like, komen, subscribe, and share ke seluruh penjuru dunia. Salam perdamaian, toleransi, merdeka.